Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Aryani. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Inggris di SMP Negeri 5 Kepanjen. Kebetulan pada tahun ajaran sekarang saya dipercaya mengajar kelas 9. Pada kesempatan kali ini saya ingin menampilkan hasil kerja saya yang berupa e-modul dengan judul English for Grade 9 Procedure Text. E-modul ini saya buat dalam rangka memenuhi persyaratan kelulusan untuk webinar online yang diadakan oleh IGI dengan program Sami Sano. Kebetulan webinar kali ini temanya adalah pembuatan e-modul. Selanjutnya, mari kita lihat e-modul saya. Halaman pertamanya cover. Di sini ada identitas saya, asal sekolah saya, logo IGI, dan juga logo Sami Sano, seperti yang dipersyaratkan dalam kriteria kelulusan. Kemudian kita lihat halaman yang berikutnya, berisi kata pengantar, ucapan syukur karena bisa menyelesaikan e-modul ini. Kemudian daftar isi. Seperti yang dipersyaratkan, daftar isi ini harus bisa hyperlink. Ini sudah saya hyperlink. Kita coba untuk hyperlink. Katakanlah kita akan langsung melihat evaluasi tanpa melihat isi yang lainnya. Kita lihat evaluation. Ini kita langsung menuju ke evaluasi. Kemudian kita kepingin kembali lagi ke halaman daftar isi. Kita tinggal klik go. Kembali ke daftar isi. Sekarang kita lihat isi modul saya. Setelah daftar isi nanti ada petunjuk penggunaan modul, kompetensi dasar dan target kompetensi, indikator pencapaian kompetensi, peta konsep, dan barulah materi yang terdiri dari teori tentang teks prosedur, cara menganalisa teks prosedur, membandingkan dan membedakan teks prosedur, melengkapi teks prosedur, dan juga menceritakan kembali dan mendemonstrasikan teks prosedur. Kegiatan ini nanti kemudian diakhiri dengan evaluasi, dan yang terakhir nanti ada identitas saya selaku penulis. Kita coba lihat ke halamannya. Ini petunjuk penggunaan modul, tidak perlu saya bacakan, bisa dibaca sendiri. Ini kompetensi dasar dan target kompetensi. Kemudian ini indikator pencapaian kompetensi. Seperti kita tahu, sebetulnya indikator pencapaian kompetensi itu ada 3 macam. Indikator atau IPK penunjang, IPK kunci, dan IPK pengayaan. Tapi yang saya cantumkan di sini hanya IPK kunci, baik untuk indikator, untuk kompetensi pengetahuan maupun kompetensi keterampilan. Ini peta konsep saya. Dalam peta konsep ini berisi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan siswa sesuai dengan target kompetensi dan IPK. Nanti ada 4 kegiatan. Ada menganalisa, ada membedakan dan membandingkan, ada melengkapi, dan yang terakhir menceritakan kembali dan mendemonstrasikan. Sebelum siswa diminta melakukan kegiatan, siswa diminta mempelajari dulu teori teks prosedur.
ada definisi dan fungsi sosial, ada struktur teks, dan juga ada unsur kebahasaan teks prosedur. Juga disampaikan contoh-contoh teks prosedur. Sebetulnya yang diminta dalam KD atau yang ada dalam target kompetensi itu dua jenis teks prosedur, yaitu resep dan manual. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita berikan contoh kepada siswa jenis teks prosedur yang lain, teks prosedur sederhana, misalkan saja berupa tips. Sekarang kita ke kegiatan menganalisa teks prosedur. Dalam menganalisa teks prosedur, siswa diberikan berbagai macam aktivitas atau activity. Activity yang pertama, siswa diberi dua jenis teks prosedur yang berupa resep. Kemudian, siswa diminta mempelajari kedua teks tersebut, mencari artinya, supaya siswa memahami. Dan untuk mengecek pemahaman sebelum ke proses penganalisaan, siswa diminta menjawab pertanyaan. Kalau sudah memahami, insya Allah nanti akan mudah bagi siswa untuk menganalisa. Di aktivitas kedua, barulah siswa diminta menganalisa teks prosedur. Karena teks prosedur yang berupa resep itu strukturnya terdiri dari goal, ingredients, dan step, maka yang dianalisa pertama adalah yang ingredients. Kalau goal kan kita tahu hanya satu, yang biasanya terdapat dalam judul. Dari contoh resep tadi, di sini diberi contoh cara menganalisa ingredients-nya. Siswa diminta mempelajari contoh ini. Setelah mempelajari contoh, siswa diminta menganalisa semua ingredients yang ada dalam kedua teks tadi. Aktivitas ketiga, setelah menganalisa tadi, di sini kemudian kita siswa diminta merubah bentuk penulisan bahan yang tadi dilakukan secara tertulis. Sekarang bagaimana kalau itu akan dikatakan secara lisan? Dari bentuk tulisan dirubah ke dalam bentuk lisan. Ini diberi contoh. Dan siswa diminta melakukan sendiri. Diminta menganalisa semuanya, merubah semua bahan yang tadi tertulis ke dalam bentuk lisan. Ini tipsnya. Aktivitas yang keempat, setelah tadi menganalisa bahan, sekarang menganalisa step atau langkahnya. Karena seperti yang kita tahu dalam teks prosedur, itu langkahnya akan menggunakan action verb. Siswa diminta menganalisa dengan bantuan tabel ini. Karena dipersyaratkan bahwa harus memakai rekam suara, ini saya pakai rekam suara untuk memotivasi siswa agar melakukan analisanya secara baik. Your analysis as clear as possible. Kita lanjutkan ke aktivitas yang kelima. Dari langkah-langkah tadi yang sudah dianalisa, sekarang siswa diminta merubah dari bentuk tulis ke bentuk lisan dengan cara menambahkan connectors, kata kerja penghubung seperti first, then, after that, next, dan finally. Aktivitas yang keenam, di sini siswa diberikan teks prosedur jenis yang baru, yaitu yang berupa manual. Kalau tadi resep, sekarang manual. Di sini, di aktivitas 6, disajikan perbedaan resep dan
manual. Perbedaannya di mana? Di samping perbedaannya, siswa juga diberitahu persamaannya yang di sini saya berikan dalam bentuk pesan suara atau dalam bentuk rekam suara. Ini berputar, memang agak lemot. As stated Ini before, sudah berfungsi. manual Tutup kembali. Kemudian ini siswa diberi contoh manualnya. Kebetulan manual yang ada di sini adalah manual yang terdapat di rice cooker. Setelah memahami contoh manual, mengerti isinya, siswa diminta menjawab pertanyaan dan melengkapi tabel untuk menganalisa. Langkah yang di sini memang berbeda dengan langkah menganalisa teks prosedur yang berupa resep. Sekarang kita menginjak ke aktivitas membandingkan dan membedakan teks prosedur. Dalam kegiatan kali ini, siswa diberi 7 contoh teks prosedur yang berbeda-beda. Setelah membaca, mengamati, memahami isi dari keseluruhan teks, siswa diminta melengkapi tabel untuk mencari perbedaan dan juga untuk membandingkan teks-teks tersebut. Ini pertanyaannya sama, tapi nanti pasti jawaban untuk setiap teks akan berbeda. Setelah mengisikan tabel, nah, di aktivitas selanjutnya, siswa diminta membuat kesimpulan berdasarkan contoh bacaan teks prosedur yang sudah diberikan tadi. Ada berapa jenis teks prosedur dari ketujuh contoh tadi? Bagaimana siswa mampu membedakan masing-masing jenis teks prosedur? Apa ciri dari masing-masing jenis teks prosedur? Dan siswa juga diminta menemukan contoh teks prosedur dari web atau dari majalah untuk memastikan bahwa siswa memahami perbedaan masing-masing jenis teks prosedur. Kita ke kegiatan berikutnya. Dalam kegiatan berikutnya, yaitu melengkapi teks prosedur untuk KD keterampilan, tujuan utama di sini siswa diminta menyaksikan video, kemudian melengkapi teks berdasarkan video yang barusan disaksikan. Ini untuk melengkapi. Tetapi karena kemampuan siswa SMP, sebagaimana kita tahu, maka untuk menjembatani pengetahuan siswa, sebelum siswa menonton video, kita sajikan dulu. Siswa diminta menjodohkan gambar dengan action verb. Action verb ini nanti akan digunakan di video. Baru kemudian di aktivitas kedua, siswa diminta menyaksikan video dan menjawab pertanyaan. Kita coba videonya, kita nyalakan. Mudah-mudahan bisa. Karena dari tadi kena gangguan internet sehingga sulit. Mohon maaf kembali. Nah, ini alhamdulillah bisa, meskipun semacam ini sebetulnya bisa Bapak Ibu, tetapi karena koneksi internet kami yang kurang bagus, maka ya muter seperti ini. Tetapi bisa dipastikan ini bisa dibuka. Eugenie, kitchen. Saya percepat. Oh maaf kalau dipercepat kurang mau. Tapi Milk, 1 tablespoon of carrot chopped, 1 tablespoon of onion chopped, 1 tablespoon of spring onion chopped. Kita anggap bisa. Nah, kemudian setelah menyaksikan video dan menjawab pertanyaan, barulah siswa diminta melanjutkan ke aktivitas ketiga, melengkapi teks berdasarkan video yang tadi sudah dilihat.
Nah, kita ke aktivitas yang terakhir, yaitu menceritakan kembali dan mendemonstrasikan teks prosedur. Untuk menceritakan kembali teks prosedur, kembali siswa diminta menyaksikan video. Bedanya, kalau video yang pertama tadi ada ucapan lisan, ada tulisan, dan juga ada gambar. Di video yang kedua ini tidak ada ucapan, hanya tulisan dan gambar bergerak. Tidak perlu saya putar lagi ya Bapak Ibu, saya takut nanti jaringannya muter-muter lagi, jadi akan terlalu lama. Setelah menyaksikan video dan berusaha memahami isinya secara baik, siswa diminta membuat dialog atau role play, membayangkan seolah-olah dia berdialog bersama temannya. Salah satu berperan sebagai pembeli dan yang lain berperan sebagai penjual. Pembeli menanyakan resep dan penjual menunjukkan prosedurnya. Di sini diberi panduan. Untuk dialog yang baik itu harus ada bagaimana cara memulainya, bagaimana memperpanjang dialog, dan yang terakhir menutup dialog. Sampailah kita pada kegiatan kita yang terakhir, yaitu mendemonstrasikan teks prosedur. Untuk mendemonstrasikan teks prosedur ini, siswa diberi studi kasus. Ini situasinya. Siswa ingin sarapan, tetapi dia tidak menemukan apapun, yang ada hanya semangkok nasi. Dan setelah membuka kulkas, terlihatlah bahan-bahan ini. Siswa diminta menentukan makanan apa yang ingin dia buat untuk sarapan, dan setelah dia bisa menentukan dan membuat, siswa diminta mendemonstrasikan. Setelah usai dengan kegiatan, maka siswa akan diberi evaluasi. Kita coba evaluasinya. Mudah-mudahan tidak gangguan internet lagi Bapak Ibu. Ngapunten kalau gangguan internet. Tapi insya Allah tadi bisa. Sebentar. Kita bismillahirrahmanirrahim. Memang internet di kita sedikit gangguan. Nah, ini bisa Bapak Ibu ya. Ini bisa. Nama misalkan sudah diisi. Tinggal pilih kelas, terus nomor, terus kita lihat berikutnya. Nah, ini soalnya minimal 10 Bapak Ibu. Di sini saya membuat 20 soal, masing-masing soal bernilai 5. Saya tutup karena sudah bisa. Kemudian kita kembali. Nah, ini akhirnya identitas penulis, yaitu saya. Nama saya, terus saya alumni IKIP Malang, dan seterusnya. Dan yang penting, ini motto saya. Always try to be a better teacher. Tidak ingin menjadi yang the best, tetapi a better teacher. Saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.